Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Tristan Bastian dari Prodi Sistem Informasi PBJJ UT Jakarta. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugas 2, yakni praktikum mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan NIM dengan kode mata kuliah MSIM 4401. Oke, di sini sudah diberikan tugasnya. Kita diminta untuk membuat sebuah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat berikut. Lalu tugas kedua, kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan menampilkan data atribut, kolom, file berikut seperti time, waktu pengukuran, temperatur atau suhu per jam dalam derajat Celcius, lalu desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, langsung saja kita laksanakan praktikum. Di sini menggunakan Visual Studio Code, dan di sini juga saya menggunakan terminal dari Gitbase ya. Pertama-tama masuk ke dalam folder untuk kita mengerjakan proyeknya. Ya, sebelum memulai proyeknya, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah sudah menginstal seperti npm, node, dan juga tsc atau TypeScript. Untuk mengeceknya kita akan menggunakan sintaks seperti berikut. npmv untuk mengecek versi dari npm-nya. Lalu kita cek juga node-nya dengan node nv dan juga TypeScript-nya. Ya, di sini saya sudah menginstal. Nah, sebelumnya juga saya sudah menginstal framework Ionic dan juga Vue. Jadi di sini saya tinggal mengecek dari framework tersebut untuk versinya dengan cara Ionic Vue. Ya, di sini sudah tertera framework Ionic version 7 ke atas dan juga Vue-nya. Ya. Untuk penginstalan dari Ionic ini sendiri caranya sangat mudah, dan juga untuk si view-nya ini kita hanya perlu mengetikkan npm install, lalu beri add ionic garis miring view add ionic. Ya, karena sebelumnya saya sudah menginstal ya, jadi di sini unknown command install ionic view to see a list of supported npm commands run npm help. Oke, karena saya sudah menginstalnya ya untuk ionic dan juga view-nya, kita hapus saja agar lebih jelas. Nah, dikarenakan sudah menginstal semuanya, untuk menjalankan ionic kita perlu mengetikkan sebagai berikut: ionic start, lalu diikuti dengan nama foldernya. Dikarenakan di tugas 2 ini kita diminta untuk membuat app cuaca ya, maka di sini kita namakan sebagai cuaca min
app blank. Blank ini artinya halaman kosongnya, lalu type tipenya view. Klik enter saja. Ya, di sini otomatis ya, Ionic akan membuat segala kebutuhan untuk kita membuat suatu aplikasi hybridnya ya. Di sini kita tunggu saja, prosesnya agak lama. Ya, di sini untuk pembuatan akun bebas ya, mau dibuat atau tidak. Jika mau, ketikkan huruf Y, jika tidak maka ketikkan N. Di sini saya ketikkan huruf N saja ya untuk mempercepatnya. Ya, Ionic frameworknya telah berhasil dibuat. Kita dapat melihatnya dengan cara teks. Ya, di sini sudah terdapat folder dari cuaca app ya. Lalu kita masuk ke dalam foldernya cuaca min app. Kita lihat di sini sudah ada beberapa komponen-komponen Ionic ya, seperti package.json, sconfig.json, index.html, dan lain-lain. Langsung saja kita buka di foldernya ya. Kita select folder. Ya, di sini sudah terdapat app.view. Kita klikkan. Kita buka terminalnya. Sini saya menggunakan Git base ya.
Oh ya, sebelumnya untuk membuat aplikasi hybrid sederhana yang ditugaskan, saya telah membuat source code-nya untuk mempercepat waktu. Saya akan copy pastekan, lalu akan saya jelaskan. Sebentar. Pastekan, lalu akan saya jelaskan. Save. Ya, pada bagian tiap-tiap kode ini terdapat seperti template. Di bagian template ini adalah tempat di mana tampilan utama aplikasi cuaca dibentuk. Seluruh isi halaman dibungkus dalam Ion Pack ini, dan juga komponen khas dari Ionic yang berfungsi sebagai wadah untuk setiap halaman aplikasi. Di dalamnya ada seperti Ion Header yang berisi Ion Toolbar dan Ion Title. Bagian ini bertugas menampilkan header di atas aplikasi dan teks Perakiraan cuaca Jakarta berfungsi sebagai judulnya, dan juga saya berikan emoji juga ya, agar tampilannya lebih hidup dan nggak monoton. Lalu setelah bagian header ada Ion Content yang menampilkan isi utama halaman. Di sini ditambahkan kelas Ion Padding ya, supaya ada jarak di sisi layar agar tampilannya lebih lega. Di dalamnya ada tombol Ion Button. Ion Button ini bisa berubah tergantung kondisi loading. Jadi saat tombol diklik, fungsi get Wither ini dijalankan untuk mengambil data cuaca dari API yang telah diberikan. API yang ini, dan teks tombol otomatis berubah jadi memuat data agar pengguna tahu kalau aplikasinya sedang bekerja. Sementara itu, tombolnya juga dikunci sementara supaya tidak bisa diklik berkali-kali. Jika aplikasinya sedang memproses data, muncullah si Ion Spinner ini ya di tengah layar sebagai indikator loading. Begitu datanya udah berhasil diambil, tampilannya berubah jadi tabel menggunakan Ion Grid. Ion Grid ini ya. Lalu ada, nah, grid ini dipakai buat menampilkan data cuaca dalam format yang rapi. Ada baris header yang nunjukin kolom, waktu, dan suhu derajat Celcius. Lalu baris baris berikutnya diisi otomatis lewat perulangan V4 ya. Ya, berdasarkan data yang diterima dari API. Fungsi dari format time ini, format time dalam kurung item.time, membuat tampilan waktu menjadi lebih mudah dibaca, dan suhu ditampilkan satu angka di belakang koma pakai fungsi ini, item temp to fixed. Kalau pengguna belum menekan tombol, maka bagian div velse akan muncul, isinya icon awan dan teks klik tombol di atas untuk melihat perakiraan cuaca. Nah, tampilan kosong ini fungsinya buat ngasih petunjuk supaya pengguna tahu harus ngapain, bukan cuma lihat layar kosong tanpa informasi.
Mungkin agar lebih mudah dalam penggambarannya ya, akan kita coba jalankan saja langsung aplikasinya dengan cara Ionic Serve, lalu klikkan enter. Ini seperti yang saya bilang tadi ya, jika sedang loading ini tidak bisa diklikkan berkali-kali. Inilah fungsi dari ion spinner tadi sebagai indikator loading. Balik ke penjelasan kodenya ya. Di sini saya akan jelaskan bagian scriptnya. Bagian script ini bisa dibilang otaknya dari aplikasi tersebut. Disinilah logika dan interaksi pengguna dikontrol pakai sintaks composition API dari Vue 3. Pertama-tama ada beberapa komponen yang diimpor dari Ionic garis miring Vue seperti Ion Pack, Ion Header, Ion Toolbar, Ion Title, Ion Button, dan lain-lainnya. Semua ini adalah konsep siap pakai dari Ionic. Selain itu, icon Cloud Outline juga diimpor dari pustaka Ionicons garis miring icons buat dipakai di tampilan kosongnya. Setelah itu ada dua variabel reaktif ya, yakni wither data nih dan juga loading, yang dideklarasikan menggunakan ref. Fungsi ref ini membuat nilai variabel bisa dipantau langsung sama view. Jadi setiap kali nilainya berubah, tampilannya juga ikut berubah otomatis. Nah, si wither data ini ya, si wither data ini dipakai untuk menyimpan hasil data cuaca dari API. Sementara loading digunakan untuk menandakan apakah data sedang diambil atau sudah selesai. Fungsi utama di sini adalah si get wither data ini ya. Fungsi ini dijalankan waktu tombol diklik dan menggunakan konsep asynchronous atau await karena proses ambil data dari API butuh waktu. Pertama, loading.value di set menjadi sebentar. Si loading.value ini akan di set menjadi true agar indikator loading muncul. Lalu aplikasi melakukan fetch ke API yang telah diberikan ya, yang isinya data perakiraan suhu tiap jam di Jakarta. Setelahnya datanya diterima dan dikonversikan menjadi JSON. Bagian data.hourly diolah dengan map supaya hasilnya jadi daftar objek berisi pasangan waktu dan suhu. Data inilah yang nantinya dimunculkan di tabel. Kalau misalnya ada error saat ngambil data, errornya bakal ditampilin di konsol lewat block chats ya. Nih, kalau ada error bakal ditampilin. Nah, ini dia console.error. Dia akan mengambil, maksudnya akan menampilkan ini gagal mengambil data cuaca.
Jadi bisa dicek kenapa gagal, dan di akhir fungsi bagian finally ini dipakai buat set loading.value yang di atas tadi nih. Loading.value kembali ke false supaya spinner berhenti dan tombol bisa diklik lagi. Nah, tombol ini tadi ya, yang tombol loading ini. Nah, inilah fungsinya tadi. Terakhir ada fungsi kecil ya, ini format time ISO string ya. Format time yang tugasnya mengubah format waktu agar lebih mudah dibaca dari format bawaan API seperti 2025 garis miring 11. Agar lebih mudah kita coba buka saja API-nya ya. Nah, kalau di seperti ini kan sulit ya membacanya. Lalu bagian berikutnya, nah ini dia untuk bagian stylingnya ya, style scoped. Nah, bagian terakhir ini adalah gaya tampilan atau CSS-nya lah. Penulisnya pakai style scoped ini, yang artinya gaya ini cuma berlaku di komponen app.view ini aja. Jadi nggak akan ganggu tampilan halaman lain. Di kelas header row, warna latar belakangnya dibuat biru muda. Ini ya, background colornya. Dengan teks tebal supaya header tabel kelihatan menonjol. Ini membuat kolom waktu dan suhu langsung terbaca jelas begitu pengguna lihat. Nah ini ya, yang tadi saya bilang. Sebenarnya bisa kita ganti warnanya. Di sini warnanya agak sulit untuk dilihat ya. Kita ganti aja. Bisa diklik seperti ini atau bisa diubah angkanya. Kalau saya lebih suka pakai ini agar lebih mudah. Kita Ctrl Save atau Ctrl S. Nah, kita lihat kembali. Nah, di sini menjadi lebih mudah ya untuk membacanya. Di sini kita dapat mengurutkan waktunya, suhunya, tanggal berapa, dan suhunya selisihnya per 1 jam di sini ya. Dan perkiraannya sampai ada di tanggal 15 November. Balik lagi ke codingannya. Nah, sementara itu data row ini diberikan garis bawah halus menggunakan border bottom ini dengan ketebalan 1 pixel solid dan warnanya biru muda agar tiap barisnya terpisah rapi ya. Teksnya juga diatur ke tengah dengan teks line center ini supaya tabelnya kelihatan simetris. Untuk spinner loadingnya ya tadi nih yang saya bilang, spinner loading ini. Nah, spinner center spinner center dipakai untuk memposisikan spinner tepat di tengah layar menggunakan display dan juga margin ya. Terakhir bagian empty state ini ya dipakai untuk tampilan kosong sebelum data diambil. Seperti awal tadi kan, kalau awal itu belum ada data-datanya. Di sini kita menggunakan empty state. Di sini icon dan teks ditampilkan di tengah dengan warna abu-abu lembut agar tetap elegan dan tetapi nggak mencolok lah. Kita bisa klik ulang. Nah, kalau disimpulkan dari aplikasi yang kita buat ini, file app.view ini terdiri dari 3 bagian penting.
tampilan logika. Pertama ada tampilan, lalu di sini kita ada scriptnya yang sebagai otaknya ya, atau logika dari aplikasi tersebut, dan juga ada gayanya atau stylenya. Template-nya seperti mengatur bagaimana data ditampilkan. Scriptnya mengatur cara data diambil dan diproses. Sedangkan stylenya membuat tampilan menjadi lebih rapi dan nyaman dilihat. Hasil akhirnya adalah aplikasi cuaca yang sederhana tapi interaktif, mudah digunakan, enak dilihat, dan memberikan pengalaman yang ramah bagi pengguna. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktu dan perhatiannya, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.